Candi Borobudur merupakan satu dari sekian banyak keajaiban yang ada di alam semesta. Candi kebanggaan masyarakat Indonesia ini masuk dalam 7 keajaiban dunia sebelum adanya perubahan. Tentu, itu merupakan prestasi bagi bangsa ini. Dengan segala hal ajaibnya, candi ini mampu menyentuh perhatian berjuta-juta wisatawan setiap tahunnya. Tidak diketahui secara pasti bagaimana candi dengan ukuran gigantis ini dibangun. Namun, berdasarkan pengamatan para ahli arkeologi, dulunya candi ini memiliki satu stupa raksasa di sekitar 5 pagar langkang. Karena dikhawatirkan runtuh karena tekanannya yang terlalu berat, maka stupa ini diubah dengan satu stupa dengan 3 tingkat stupa di sekelilingnya. Bukan hanya soal pembangunannya yang menjadi misteri, namun ada beberapa penemuan lain yang sama-sama menjadi tanda tanya besar. Berikut beberapa misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Nomor 1. Relief berbentuk piringan terbang. Dari beberapa peninggalan kuno di dunia yang memiliki relief menyerupai UFO atau piringan terbang, ternyata Candi Borobudur termasuk salah satunya. Tidak bisa dipastikan mengapa mereka membuat pola seperti itu. Entah itu memang UFO yang dimaksud atau simbol lain. Ada yang berpendapat bahwa simbol piringan terbang itu bisa jadi merupakan gambaran tentang 7 permata raja dalam ilmu kosmologi Buddha. Tapi tetap saja tidak ada bukti yang sah mengenai pernyataan ini. Tidak banyak yang tahu di mana persisnya relief UFO ini. Namun, banyak orang yang menyimpulkan bahwa relief UFO ini dikarenakan adanya kontak dengan makhluk asing pada saat pembangunan candi. Nomor 2. Mitos Kunto Bimo. Jika kita perhatikan, di Candi Borobudur terdapat beberapa stupa yang memiliki lubang-lubang dan di dalamnya terdapat patung arca bernama Kunto Bimo yang sedang dalam posisi Dharma Cakra. Menurut legenda, barang siapa yang bisa menyentuh arca tersebut dengan tangan melalui lubang-lubang stupanya, semua permintaannya akan terkabul. Bagi pria, disarankan menyentuh kelingking patung arca tersebut. Sedangkan untuk wanita, disarankan menyentuh jari kakinya. Entah dari mana kepercayaan ini berawal, namun dalam beberapa kasus, hal tersebut memang pernah terjadi. Nomor 3. Relief tersembunyi. Ada satu relief yang tersembunyi di bagian kaki-kaki candi. Relief ini disebut juga sebagai Karma Wibangga. Relief ini menggambarkan adegan-adegan sensitif seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan lain-lain. Tidak ada yang tahu kenapa ada relief seperti ini yang disembunyikan pada bagian Candi Borobudur. Relief ini sendiri pertama kali ditemukan oleh J.W. Jerman pada tahun 1891. Relief tersembunyi yang dinamakan Kamadafu memiliki relief ini terdiri 160 relief adegan sutra Karma Wibangga atau hukum sebab akibat. Tidak banyak yang tahu tentang gambaran pada relief tersebut. Relief ini sengaja ditimbun dengan tanah karena dianggap terlalu vulgar. Misalnya, gambar orang yang sedang bergosip, menyiksa, membunuh, serta berbagai adegan seksual dalam berbagai posisi. Oleh karena itu, relief ini sengaja disembunyikan. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Edi Sejawati menjelaskan, jika relief Kamandatu menggambarkan kehidupan manusia sebelum beradab, hal ini mungkin bisa terjadi ketika candi tersebut tengah dibangun. Nomor 4. Arsitektur Borobudur. Satu hal lain yang menarik untuk diperhatikan adalah arsitekturnya.
Candi Borobudur memiliki susunan yang begitu presisi. Setiap batu penyusunannya nyaris diletakkan secara sempurna, dan tepat untuk melakukan ini tentu diperlukan kemampuan perhitungan matematika yang mumpuni. Pertanyaannya adalah, siapa yang sanggup merancang seluruh pembangunan candi raksasa ini? Menurut legenda, sekitar perancangannya adalah Gunadarma, seorang tokoh intelektual pada masanya. Namun sekali lagi, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan ini. Nomor 5. Danau Purba. Misteri yang cukup mengejutkan adalah beredar kabar jika tanah tempat Candi Borobudur dibangun merupakan bekas danau purba. Pernyataan tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral Departemen Geografi Universitas Gadjah Mada, Helmi Murwanto. Helmi menuturkan, jika danau purba tersebut telah berusia 10.000 tahun. Danau purba itu diperkirakan terbentuk pada zaman Pleistosen. Nah, kenapa danau purba itu menghilang saat ini? Menurutnya, danau purba tersebut menghilang akibat mengalami pendangkalan secara ilmiah serta karena intervensi manusia. Helmi menjelaskan dalam penemuannya bahwa danau tersebut bisa diamati dari material penutup endapan danau, seperti hasil aktivitas vulkanologis, tektonis, serta gerakan massa tanah dan batuan. Material penutup yang dimaksud berupa tanah lempung berwarna hitam yang dapat diketahui melalui proses geomorfologis. Nomor 6. Mitos Singa Urung. Ketika kamu ingin memasuki candi, kamu akan melihat sebuah patung berwujud seekor singa. Patung tersebut dinamakan Singa Urung, yang dalam bahasa Jawa memiliki makna harimau gagal. Cukup banyak mitos yang berseliweran tentang patung ini. Misalnya, ketika ada pengunjung yang menaiki patung dan berkata kasar, pengunjung akan didatangi oleh singa dan selalu dihantui dalam setiap mimpinya. Selain itu, ada pula mitos yang mengatakan jika ada sepasang kekasih mendekati singa urung, maka mereka tidak akan sampai ke titik pelaminan alias gagal menikah. Nomor 7. Adanya jam raksasa. Candi Borobudur juga diyakini memiliki sebuah jam raksasa dengan bentuk yang tidak biasa. Bagaimana cara mengetahuinya? Candi Borobudur sendiri memiliki 72 stupa dengan bentuk lonceng terbalik. Stupa utama yang berada di tengah berfungsi sebagai jarum jam, dan stupa kecil yang ada di sekelilingnya berfungsi sebagai penanda. Sinar matahari nantinya akan menghasilkan bayangan untuk stupa besar dan akan melewati stupa-stupa yang ada di bawahnya. Meski begitu, masih belum diketahui secara pasti bagaimana membaca waktu pada jam raksasa tersebut. Nomor 8. Borobudur pernah hilang. Candi Borobudur sempat dinyatakan tertimbun letusan Gunung Merapi sehingga tidak ditemukan lagi. Namun, tiba-tiba ada yang menemukan bangunan Candi Borobudur ada di dalam hutan tropis yang berbentuk perbukitan tanah. Saat itu, pemerintah Indonesia masih dipegang oleh Raffles dari Inggris yang sedang menduduki Jawa. Nomor 9. Siapakah arsitek Borobudur? Banyak sumber yang mengatakan bahwa Gunadarma adalah arsitek dari bangunan yang megah ini. Gunadarma sendiri adalah tokoh yang konon memiliki kecerdasan yang amat tinggi. Tidak sampai di situ, bahkan ada yang mengatakan bahwa Gunadarma telah menjelma menjadi Gunung Manoreh yang ada di dekat Candi Borobudur. Hal ini diperkuat oleh pemandangan Gunung Manoreh yang dari kejauhan tampak seperti orang yang sedang berbaring.
Nomor 10. Kemana Borobudur menghadap? Misteri berikutnya adalah bentuknya yang tidak berkiblat kemanapun. Candi Borobudur ini tidak memiliki arah utama seperti kebanyakan candi Buddha yang lain. Hal ini membuat Candi Borobudur sulit diketahui mana bagian utama atau bagian depan dari candi. Selain jam raksasa, Candi Borobudur juga sebagai penunjuk arah yang sangat tepat. Matahari tidak terbit pas di arah timur, namun bagian Candi Borobudur memiliki derajat yang pas dengan arah timur, sehingga tidak diragukan lagi bahwa itu adalah arah yang tepat. Itulah tadi beberapa misteri dari Candi Borobudur. Entah benar atau tidak, yang jelas kita patut berbangga karena memiliki bangunan megah dan penuh sejarah seperti candi yang satu ini. Tidak ada yang tahu secara persis bagaimana kepastian cerita yang tersebar. Hanya beberapa misteri saja yang saat ini sudah bisa dibuktikan dengan nalar dan akal sehat. Yang tidak, tentunya hanya Tuhan dan orang yang hidup di masa itu yang tahu kebenarannya. Penelitian besar secara mendalam perlu dilakukan lagi untuk menyingkap seluruh misteri yang melekat pada Candi Borobudur. Sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia, sudah seharusnya kita sebagai penerus generasi untuk mengetahui seluk-beluk tentang candi ini. Jangan sampai informasi penting yang seharusnya kita ketahui selama-lamanya terkubur dalam sejarah dunia.